Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara remote server port 22, baik dari sisi admin maupun nanti di kliennya, dan bagaimana dia kalau berada di luar jangkauan dari jaringan lokal. Mengapa kita harus nge-remote server kita? Seandainya kita berada di luar dari area core ini, misalkan contohnya kita berada di sini, di akses di klien. Nah, dari sini bisa kita nge-remote dari mana saja, asalkan satu network asalkan saling terhubung ke semua jaringan ini melalui router ini. Nah, saya contohkan pertama, kita akan nge-remote melalui PC admin. Yang pertama kali kita lakukan adalah buka terminal. So, application ini ketikkan terminal. Oke, pilih. Nah, kita contohkan kita akan nge-remote server CentOS. Kita ketikkan di sini. Oke, kita ketikkan SSH minp 22 root at 192.168.10.3. Enter. Coba di sini masukin password server CentOS kita. Oke, enter. Oke. Di sini kita sudah masuk ke dalam server CentOS kita. Kita contohkan 192.168.10.3. Sekarang kita sudah bisa mengakses server kita melalui remote di PC admin. Jika kita sudah akses server CentOS 7, bagaimana cara keluarnya? Cara keluarnya ketikkan exit saja. Exit, enter. Nah, kita akan close connection di server CentOS kita. Nah, bagaimana kita nge-remote di Debian? Caranya sama, cuma tidak menggunakan root. Kita menggunakan username untuk login. Ini caranya SSH minp 22 server at IP dari Debian T2, alamat server Debian ya, T2, enter. Kita disuruh masukin password di sini adalah password Debian, masukin passwordnya, enter. Nah, kita sudah akses ke dalam server Debian. Nah, untuk mengkonfigurasi kita harus masuk sebagai root. Jadi ketikkan S dulu. S ini super user, enter. Kita akan masuk kembali. Kita akan disuruh masukin password kembali. Masukin passwordnya, enter. Nah, kita sudah sebagai root sekarang. Nah, sekarang kita tes IP ADR. Nah, kita sudah berada pada
server Debian. Bagaimana cara keluar dari SSH ini? Kita tekan lagi exit, enter. Oke. Baik di PC admin maupun PC client sama perintahnya. Oke. Selanjutnya bagaimana kita di luar dari jaringan lokal kita. Pertama kali kita akan masuk dulu ke Winbox. Oke, kita masuk di IP ini 111. Ini kita akses ke router gateway kita, connect saja. Sampai di sini kita akan mengkonfigurasi firewall, IP firewall. Kita pilih tab NAT, kita add. Oke, di sini kita akan pilih di chain-nya destination NAT dan destination address. Nah, di sini harus kita butuhkan adalah IP public untuk mengakses ke server kita. IP public untuk internet, perbedaan IP public dan IP lokal adalah IP public untuk internet yang bisa berkomunikasi di internet, dan IP lokal hanya berkomunikasi di lokal. Dia tidak bisa berkomunikasi di internet. Nah, caranya adalah destination address ini kita masukin IP public. Saya contohkan saja 192.168.1.11 misalnya IP-nya. Kita masukin protokolnya TCP. Oke, destination portnya 222. Kenapa 222? Supaya sebenarnya ini bisa saja kita isi 222221 atau 22223 supaya orang yang mengakses ke server kita tidak mengetahui IP yang port yang kita gunakan, menghindari tindakan hacking Bluetooth. Jadi Bluetooth ini untuk scan port. Jadi hacking ini akan meng-scan port-port yang kita gunakan. Nah, destination port 22. Jika 221 ya. 221. Terus actionnya kita pilih destination NAT pada action. Kita pilih to set. Nah, untuk 221 kita akan remote ke 192.168 IP dari Debian 10.2 dengan port 22. Apapun yang akses ke IP 192.168.1.11 ini melalui TCP dengan port 221, forwardnya, nah ini forwarding ya, kita forward dia ke destination NAT-nya ke IP server Debian kita dengan port 22. Jadi kalau 2221 berarti dia portnya 22. Oke, update saja. Oke. Nah, langkah kedua sama seperti tadi, add destination NAT apapun yang IP menuju 198 ke IP public kita 1.11 dengan TCP destinationnya 2222. Actionnya kita arahkan menuju IP alamat server CentOS kita 10.3 dengan port 22. Oke, apply. Bukan server ya, tapi destination NAT. Oke, apply. Oke. Nah, terlebih dahulu kita download dulu aplikasi Putih di putih.org sini. Oke,
jika menggunakan Windows. Ya, jika menggunakan Windows, dalam hal ini saya menggunakan Windows. Sampai di sini kita buka aplikasi putihnya. Kita ketikkan 192.168.10.1.11 dengan ingat jangan lupa portnya ya, 22221. Kita mau ke server Debian. Kita ketikkan di sini Debian. Oke. Bisa kita save di sini. Save di sini. Oke, akan terbuat satu. Tinggal kita klik Debian ini, open. Oke. Jika ada box kotak dialog seperti ini, kita tekan yes untuk menyetujui. Nah, di sini kita masuk. Coba kita sebagai root. Oke, masukin passwordnya. Nggak bisa ya. Nah, kalau seperti ini, kita klik duplikat saja. Duplikat. Oke. Yang ini kita silang. Oke. Sini kita ketikkan server username-nya ya. Jadi Debian kita tidak bisa menggunakan root. Oke, kita enter. Kita masukin passwordnya. Oke. Nah, untuk konfigurasi kita harus masuk sebagai root. Jadi kita ketikkan su, enter, masukin passwordnya, enter. Sini. Oke. Kita cek apakah kita sudah berada di server Debian. Kita cek alamat Debian kita. Oke, IP addm, enter. Oke, kita sudah berada di servernya Debian. Nah, bagaimana kita keluar? Oke, kita exit saja. Oke, kita exit, enter, exit lagi. Bagaimana kalau kita masuk di servernya CentOS? Sama seperti Debian tadi, kita ketikkan 192.168.1.11, portnya 222 ya. Save jika ini buat CentOS. Save. Oke. Ini IP ini karena saya menggunakan koneksi ke internet menuju MikroTik VirtualBox. Ini bisa saja berubah-ubah. Ini tergantung dengan misalnya dia 11, besoknya 12. Ini kita harus buat 12 ya. Tidak 11 lagi. Kita open CentOS. Open. Oke, yeskan saja di kotak dialog ini. Kita masuk sebagai root. Oke, masukin passwordnya. Oke, kita cek apakah kita berada di server CentOS. Oke, 10.3. Oke, di sini kita sudah bisa mengakses server kita dan kita bisa mengkonfigurasi server kita. Seperti saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.